Bertemu lagi bersama Sir Xavier dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya. Adaptasi. Mungkin kata ini sudah sering kalian dengar. Apa itu adaptasi? Adaptasi merupakan cara suatu makhluk hidup melakukan penyesuaian diri. Makhluk yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu akan mati dengan begitu saja. Tumbuhan tinggal di beberapa lingkungan. Contohnya, ada tumbuhan yang hidup di air, ada tumbuhan yang hidup di rawa, tumbuhan yang hidup di gurun, tumbuhan yang hidup di dua musim, dan tumbuhan yang hidup di lingkungan sedikit nitrogen. Tumbuhan yang hidup di air. Biasanya, tumbuhan-tumbuhan seperti ini menyerap banyak air. Mereka memiliki daun tipis dan lebar agar membantu mereka mengapung dan meningkatkan penguapan air. Selain itu, batangnya memiliki banyak rongga udara untuk mempermudah mengapung di permukaan air. Akarnya pun lebat dan berserabut, yang gunanya untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Lihat rongga-rongga yang ada pada batang tersebut, dan akar yang lebat dan berserabut. Contoh tumbuhan yang seperti pada gambar ada eceng gondok dan teratai. Kemudian tumbuhan yang hidup di rawa. Tumbuhan ini akarnya memiliki kemampuan untuk menyaring garam. Selanjutnya, memiliki akar nafas untuk membantu penyerapan udara, karena di sana minim oksigen. Contohnya adalah tanaman bakau atau mangrove. Tumbuhan yang hidup di gurun. Tumbuhan ini biasanya memiliki daun yang berbentuk jarum, yang berguna untuk mengurangi penguapan. Batangnya pun menggembung agar dapat menyimpan air yang cukup. Akarnya sangat panjang dan berserabut banyak. Selain itu, tumbuhan yang seperti ini memiliki lapisan lilin yang tebal pada daun dan pada batang. Dan ini tujuannya untuk mengurangi penguapan. Contohnya pada tumbuhan kaktus dan kurma. Tumbuhan yang hidup di dua musim. Tumbuhan yang hidup di dua musim biasanya menggugurkan daunnya atau meranggas saat musim kemarau. Contohnya pada pohon jati, kapuk, dan mahoni. Pohon jati seperti mati karena tidak ada daun. Pohon jati ini tidak mati, akan tetapi dia menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Kemudian tumbuhan yang hidup di lingkungan sedikit nitrogen. Tumbuhan itu juga memerlukan nitrogen, sehingga tumbuhan yang hidup di lingkungan yang sedikit nitrogen memangsa serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Dan karena mereka memangsa serangga, mereka memiliki jebakan untuk memerangkap serangga. Contohnya pada tumbuhan Venus dan tumbuhan kantong semar. Kita bisa melihat pada gambar serangga yang terperangkap di tumbuhan Venus. Dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tumbuhan juga perlu melindungi diri. Ada yang dengan duri, getah, racun, bulu tajam, dan mengatupkan daun. Duri. Duri dapat tumbuh di bagian batang, bagian buah, ataupun daun untuk melindungi diri dari pemangsa. Seperti yang ada pada gambar, contohnya salak, mawar, dan durian. Getah. Getah adalah cairan yang kental dan lengket
untuk melindungi diri. Contohnya nangka, karet, dan kamboja. Kemudian racun. Zat racun pada tumbuhan dapat ditemukan pada batang, daun, biji, ataupun pada buahnya. Contohnya ada pada tumbuhan kecubung dan tumbuhan jarang. Yang digambar ini adalah pohon kecubung, bunga, dan pada buahnya. Kemudian tanaman yang melindungi diri dengan bulu tajam. Bulu tajam ini terdapat pada bagian batang. Bulu tajam dapat melekat kuat serta menyebabkan gatal-gatal. Contohnya ada pada tumbuhan bambu dan tumbuhan tebu. Kemudian yang selanjutnya mengatupkan daun. Tumbuhan akan mengatupkan daunnya ketika disentuh, sehingga warna daun bagian bawah yang pucat dapat terlihat. Jika tanaman ini terlihat pucat, maka hewan pun akan enggan untuk memakannya, karena merasa tumbuhan ini layu dan tidak enak untuk dimakan. Contohnya pada tumbuhan putri malu. Digambar merupakan contoh tanaman putri malu. Sampai di sini untuk materi kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran IPA selanjutnya. Thank you.